guys, di belakang gua ini adalah mobil yang sangat istimewa. Ini adalah Chery Tiggo V. Nah, apa aja istimewanya? Karena ini mobil bisa menjadi 3 kategori sekaligus. Bisa jadi MPV, bisa jadi SUV, dan bisa jadi pick up. Nah, selengkapnya kayak gimana? Mari kita cek. Langsung mencoba Chery E5 di Wuhu ini seperti apa. Yang paling terasa mungkin setirnya ya, jadi lebih enak sih. Kalau gue lebih suka setir 2 spoke seperti ini, terlihat lebih mewah, terlihat lebih elegan dibandingkan yang sebelumnya. Untuk mobilnya sendiri memang tidak terlalu banyak perbedaan, jadi ya rasa-rasanya juga mirip-mirip aja, sama-sama aja dibandingkan versi sebelumnya. Oke, kembali lagi di Autotech Indonesia bersama saya Danang Aradian Loja, dan saya sekarang lagi ada di Beijing. Untuk apa? Untuk meliput pameran mobil terbesar di dunia. Ya, ini adalah Auto China 2026 atau Beijing Auto Show. Nah, di pameran ini tidak hanya memamerkan mobil-mobil China terbaru, tapi juga teknologi-teknologi terbaru di sektor transportasi atau otomotif. Ini adalah pameran terbesar di dunia dengan luas sampai 380.000 meter persegi. Bahkan lebih besar 3 kali dibandingkan Gias yang ada di Indonesia. Nah, seperti apa? Nah, ikutin terus liputan saya di Auto China 2026. Let's go! Ya, Beijing sedang gila, bukan biasa, bener-bener gila. Ya, saya datang ke Beijing Auto Show 2026. Angka-angkanya bikin kepala berat. Ada 1.450 mobil dipajang, 181 mobil debut global. Ini bukan lagi pameran mobil, tapi pameran teknologi. Pameran yang luasnya 3 kali lebih besar daripada Gias di Indonesia. Inilah pameran mobil terbesar di dunia. Dulu merek Eropa yang mendominasi, sekarang terbalik, Cina yang memimpin. Oke guys, gua lagi ada di Auto China atau Beijing Auto Show 2026. Dan ini ada di hall yang seluruhnya adalah milik dari Chery Group. Jadi Chery di China itu punya 7 sub-brand yang berbeda. Mereka memiliki strategi yang namanya multi-brand atau multi-merek, yang tujuannya itu untuk menyasar segmen pasar yang berbeda. Mulai dari produk yang massal sampai juga produk premium, EV, PHEV, EREV, sampai juga ke off-road. Jadi targetnya sangat luas, anak muda sampai orang tua. Jadi yang pertama tentu saja ada Chery, kemudian ada Exit. Exit itu merek high end dari Chery Group. Kemudian ada juga iCar, pabrikan yang menargetkan EV tapi untuk anak muda dengan desain yang sangat dinamis, off-road friendly. Kemudian juga ada Omoda, lalu ada Jayco, Lepas, dan juga Luxit. Nah, Luxit ini adalah brand kolaborasi antara Chery dengan Huawei. Jadi bisa kita lihat di sini ya, rame sekali, boothnya saling berdampingan. Ada Jetour juga, jangan lupa. Ada juga Jetour, ada Chery, Jetour, kemudian Exit, Luxit, dan lain-lain, semuanya ada dalam satu hall yang jadi semuanya ada dalam satu hall. Ini menunjukkan seberapa besarnya brand Chery Group sendiri di China. Nah, gimana menurut kalian? Mobil bukan lagi sekedar kendaraan, tapi jadi komputer berjalan. Ada mobil yang bisa mendeteksi Anda sakit,
Kalau pingsan di tol, mobil akan menepi sendiri. Ada baterai yang bisa diisi dari 10% ke 98% hanya dalam 6,5 menit. Ini bukan masa depan, itu sekarang. Tapi yang paling menarik bukan hanya itu. Chery, nama yang dulu dianggap biasa aja, sekarang jadi ancaman global. Di 2020 mereka ekspor cuman 114.000 unit. Di 2025 mereka ekspor 1,3 juta unit, naik lebih dari 10 kali lipat dalam 5 tahun. Awal 2026 lebih gila lagi, pertumbuhannya mencapai 72%. Chery sekarang ada di lebih dari 130 negara dengan jaringan mencapai 5.800. Total pelanggan mereka 6,3 juta orang. Saya lihat sendiri di booth mereka, bukan cuma mobil, ada robot. Namanya iMoga. Robot ini punya 41 titik gerak. Bisa bicara 10 bahasa dengan akurasi 95%. Bisa belajar dalam 1 jam. Ini bukan gimmick. Di Malaysia jadi sales, di Cina jadi polisi. Jadi sekarang saya mulai paham, Chery bukan lagi pabrikan mobil, mereka sekarang berusaha jadi perusahaan teknologi. Tagline baru mereka, for family, for love, bukan cuma slogan tapi arah. Ini terlihat dari Chery Tiggo V yang mereka kenalkan. Bukan SUV biasa, tapi bisa jadi 3 model sekaligus. MPV, SUV, dan juga pick up. Inilah interpretasi mobil keluarga modern. Fokusnya bukan tenaga, bukan desain, tapi fungsi. Ruang kabinnya lega dan utilitas beragam. Mau diajak ke kota, oke? Diajak bertualang ke gunung, ayo. Dan penumpang tetap nyaman berasa naik MPV seperti Alphard. Karena mobil keluarga itu bukan soal keren, tapi juga soal nyaman dipakai tiap hari. Chery paham itu. Guys, di belakang gue ini adalah mobil yang sangat istimewa. Ini adalah Chery Tiggo V. Nah, apa aja istimewanya? Karena ini mobil bisa menjadi 3 kategori sekaligus. Bisa jadi MPV, bisa jadi SUV, dan bisa jadi pick up. Nah, selengkapnya kayak gimana? Mari kita cek. Nah, ini sangat ramai banget media maupun pengunjung dari Beijing Auto Show 2026 yang ingin mengabadikan Tiggo V. Nah, menurut kalian gimana soal Tiggo V? Ini konsep yang menarik atau enggak? Model flagship ataupun high-end-nya dari Chery? Kasih komentar di bawah.
Lalu saya juga melihat sesuatu yang lebih besar, nama lama dihidupkan kembali. Ya, inilah Freelander. Dulu salah satu model milik Range Rover. Sekarang lahir lagi, tapi bukan nostalgia. Ini adalah bagian dari strategi Chery. Namanya Freelander 8 atau Freelander 8. Mobil dengan aura yang sangat sporty yang akan melawan langsung Land Cruiser milik Toyota. Konfigurasinya 6 penumpang, baris keduanya zero gravity seat. Ini sudah kelas Alphard. Desainernya langsung dari Inggris, tapi otaknya dari Cina. Platform pakai milik Chery, chipnya menggunakan Snapdragon terbaru 8295P. Sistem mengemudi pakai Huawei, baterainya dari CATL dengan investasi mencapai 25,5 triliun. Ini bukan proyek kecil, ini menjadi tanda bahwa pusat industri sudah bergeser ke timur. Oke, saya lanjut ke Wuhu, markas Chery. Bukan kota besar, bukan Beijing, bukan Shanghai, tapi di sini jantungnya. Di Wuhu saya coba langsung mobil-mobil Chery. Ada dua model yang penting untuk Indonesia. Chery QQ3 EV atau Chery Q dan juga Omoda E5 facelift. Nah, Chery Q ini yang paling menarik. Dulu masuk Indonesia tahun 2006, mobil bensin murah. Sekarang sudah ganti full EV dan spesifikasinya nggak main-main. Eksteriornya ganteng, velgnya besar 17 inci, garis bodinya tegas, sporty, sepintas mirip Mini Cooper. Motornya juga gede dengan tenaga 78 HP dan juga 121 HP. Baterainya dua pilihan, 29 kWh dan juga 41 kWh. Dengan jarak tempuh antara 310 km sampai 420 km. Dimensinya lega, panjangnya 4,1 meter dengan wheelbase 2,7 meter. Ini lebih besar daripada Geely EX2, apalagi BYD atau 1. Masuk kabin, wow, canggih banget. Layar 15,6 inci, ruang kaki penumpang belakang lega. Kompartemennya banyak, bagasi belakang lebar, bahkan ada frank. Bagasi depan 70 liter. Cukup untuk meletakkan raket padel. Dan menariknya lagi, sudah penggerak roda belakang atau RWD. Jadi tidak khawatir untuk nanjak-nanjak. Mobil EV urban, canggih, gede, sporty, yang membuat pasar entry level urban EV jadi makin kompetitif. Ya, Chery Q ini akan memberikan perlawanan yang sangat sengit bagi kompetitor-kompetitornya di kelas mini EV, para pembeli mobil pertama yang ingin mobil EV yang kompak, terjangkau. Ini semuanya sebuah paket yang lengkap karena dari desainnya sudah oke, dari tampilan depan, dari sisi interiornya juga sangat menarik, dan juga dari bagasinya juga lega. Dia ini adalah sebuah paket yang sangat lengkap. Saya juga coba Omoda E5 facelift yang lebih matang, yang lebih global, bukan sekedar facelift, perubahannya cukup banyak untuk bikin konsumen lama ingin upgrade. Dari bumper dan lampu depan, lampu belakang, sampai interiornya berubah total. Setirnya lebih modern, desain kabin lebih cantik, bahkan door handle-nya pun dirubah lebih mewah. Plus, jok baris kedua
juga lebih rebah. Saya sedang berada di kota kecil Wuhu, tempat asalnya Chery, dan di belakang saya ini adalah mobil yang sangat istimewa. Ini adalah Omoda atau Chery E5 yang sudah mendapatkan facelift. Ini sudah setir kanan, dan model ini yang nantinya akan masuk ke Indonesia. Di hari ini kita akan ngelihat apa aja sih perbedaannya dibandingkan E5 sebelumnya, dan juga kita akan langsung mencoba di track yang sudah disediakan. Nah, seperti apa? Yuk, ikutin terus. Oke guys, kita langsung mencoba Chery E5 di Wuhu ini seperti apa. Yang paling terasa mungkin setirnya ya, jadi lebih enak sih. Kalau gue lebih suka setir dua spoke seperti ini, terlihat lebih mewah, terlihat lebih elegan dibandingkan yang sebelumnya. Untuk mobilnya sendiri memang tidak terlalu banyak perbedaan, jadi ya rasa-rasanya juga mirip-mirip aja, sama-sama aja dibandingkan versi sebelumnya. Nah, kita coba speed bump ya. Boom, 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 boom. Ya, oke lah. Sah. Oke. Satu lagi. Apa katanya? Faster. Faster. Suruh faster, guys. Oke, good. Good. Thank you. So, kita lihat di bagian belakangnya, yang paling terasa bedanya adalah di lampu belakangnya. Sekarang motifnya ada petir-petir seperti ini ya. Ini memberikan kesan yang mewah dan juga elegan. Sementara juga di bagian bumpernya juga perubahannya cukup terasa. Lampu rem yang dulunya agak memanjang sekarang tinggal tipis saja. Kemudian ada cekungan di bagian bawah bumpernya ini untuk mendukung kesan sporty. Tapi yang lebih menarik lagi adalah kalau kita buka di bagian dalamnya itu sekarang sudah ada ban serep. Ini dia. Jadi konsumen tidak perlu lagi khawatir dengan mobilnya saat berkendara jarak jauh menggunakan Chery E5. Nah, dia ini pakai velg 18. Nah, kita lihat di sini. Yang paling unik adalah dari garis pilar B-nya ini ya. Pilar B-nya ini garisnya itu sangat terasa, sangat tajam dan mengarah ke belakang. Lihat, lampu belakangnya juga lebih tegas. Kalau dari sisi E5 atau Chery Omoda 5 itu lebih ada lekukan-lekukannya. Tapi kalau dari 04, Omoda 04 ini lebih kepada tarikan garis yang tajam, kemudian patah ke bawah. Jadi kesan sportinya, kesan anak mudanya itu jadi lebih terasa atau lebih kental. Bagus sih, menurut gua bagus banget ini. Desainnya aku suka banget. Karena kelihatannya ganteng lah. Ganteng banget. Oke, kita masuk ke dalam interiornya. Nah, di interiornya bisa dilihat di sini. Di sini setirnya tulisannya Omoda dan masih pakai 3 spoke ya. Ini model setir yang lama, tapi yang di sini yang paling unik adalah ini. Ini mirip dengan tombol di Lamborghini, tombol start stopnya. Ini unik banget untuk ngerasa bahwa ini desainnya sangat sporty. Sementara layarnya jadi horizontal, bukan vertikal. Ada unsur karbon di sini. Tapi kelemahannya juga, kalau misalnya kita lihat di sini. Baris keduanya ini masih agak tegak banget guys, jadi tegak banget gitu. Nah, gimana menurut kalian? Nanti apakah si Omoda 04 ini akan diterima atau tidak? Kasih komen di bawah.
Oke guys, di belakang gua ini ada dua mobil yang sangat unik. Yang pertama adalah Omoda 04 atau 04, dan yang kedua adalah Omoda 05 atau 05 EV. Nah, apa ini bedanya? Jadi ini Omoda 04 ini nanti akan masuk ke Indonesia. Yes, kita di Wuhu di China sekarang sedang mengetes ini. Kalau di Indonesia ini masuk ke Chery ya, Chery E5 facelift. Nah, ini yang model barunya. Nah, sementara kalau yang Omoda 04, kalau di Cina memang namanya sama, Omoda dan Omoda. Tapi kalau di Indonesia nanti ini akan menjadi sub-brand lagi dari Omoda. Ini akan jadi sub-brand Omoda. Jadi Chery sendiri, Omoda sendiri. Padahal modelnya sama, tapi brandnya nanti di Indonesia jadinya beda. Nah, Omoda 04 ini akan masuk sebagai Omoda di Indonesia gitu. Terus bedanya apa dibandingkan dengan yang E5? Nah, terus bedanya apa Omoda 04 dibandingkan Omoda 05? Omoda 04 itu lebih ringkas, lebih compact, menargetkannya juga beda dengan E5. E5 mungkin lebih kepada pria berkeluarga yang sudah dewasa, tapi kalau Omoda 04 lebih kepada anak-anak muda. Kita bisa lihat di mana dari garisan. Nah, kita bisa lihat dari konsep tarikan desainnya. Kalau di Omoda itu terlihat lebih rendah dibandingkan si Omoda 5. Dari lampunya juga berbeda. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, tarikan-tarikan garisnya ini lebih tajam. Karena untuk apa? Untuk menargetkan atau untuk menunjukkan kesan sportinya. Oke, di cupnya tarikan garisnya lebih tajam. Garis desainnya mirip-mirip, tapi tarikan garisnya lebih tajam di Omoda 04. Ini velg yang dipakai lebih kecil. Ya, ini banyak yang komen bahwa mobil Cina banyak niru-niru ya. Salah satu yang paling kita rasakan adalah ini. Ini adalah Omoda 04, dan kita lihat di dalam sini apa? Ini ada tuas untuk membuka tombol start-stop engine-nya ya. Jadi ini mirip dengan yang dimiliki oleh si Lamborghini. Kenapa? Ya sebenarnya untuk aksen aja. Jadi sebenarnya ini nggak ada gunanya. Jadi ada pernya juga, jadi agak mantul gitu kalau misalnya dibuka. Tapi ini memberikan kesan, wah ini mobil yang ditumpangi itu, ini mobil yang kita gunakan tuh kencang banget. Ini unik banget karena tuas pernya ini terbuka, baru kita bisa tekan tombol start stop engine-nya. Terus ada nuansa karbon juga di sini, joknya juga udah jahitan merah dan sporty banget gitu. Gimana menurut kalian soal ini mobil yang akan masuk ke Indonesia dengan merek Omoda, namanya Omoda 04, sedikit satu tingkat di bawah Omoda satu tingkat di bawah Omoda 5. Nih, tampilannya seperti ini. Oke, kasih komen di bawah. Nah, kesimpulan saya sederhana, Chery bukan lagi mengejar, tapi mereka mulai memimpin. Dari kota kecil Wuhu, mereka mengubah dunia. Ini peringatan juga untuk Indonesia. Kalau pabrikan mobil masuk dengan harga yang pas, fitur lengkap, dan teknologi seperti ini, persaingan akan berubah. Dulu kita memilih mobil karena merek, sekarang bisa jadi karena teknologi. Dan Chery sudah ada di depan. Oke, itu aja laporan dari Wuhu dan juga Beijing Auto Show 2026. Jangan lupa nonton terus Autotech Indo News. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.